Rekan pengajian. Kenapa panggungnya ambruk? Karena terlalu banyak yang ada di atas panggung. Maka saya syukuri sampai sepatu saya ganti 3 kali. Sepatu ngaji saya habis sehingga saya pakai sepatu cat. Karena tadi malam semuanya kehujanan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya meyakini pertemuan ini semuanya atas izin Allah, betul? Maka seberat apapun godaan, seberat apapun halangan dan rintangan, tidak mampu membendung langkah kaki kita untuk menuju tempat ini. Kenapa? Karena kita dimampukan oleh Allah. Saya sering mengatakan manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya sering mengatakan manusia itu kuat bukan karena dia kuat, karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, saya yakin bisa hadir di tempat ini, walaupun jadwalnya harus dirubah beberapa kali. Betul? Tapi walaupun jadwal harus dirubah karena nanti malam saya harus terbang ke Malaysia, ada undangan Raja Kelantan Malaysia mewakili Nahdlatul Ulama, saya harus berangkat. Tetapi karena rasa cinta saya, walaupun saya capek, saya ngantuk, belum tidur, karena rasa cinta ini saya bisa hadir di tempat ini. Maka jangan salahkan kalau saya pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena mata saya ngantuk, kurang tidur. Tapi saya datang ke sini atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Para percaya jajalan. Cintaku pada kalian memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Ternyata di sini saya banyak melihat orang yang juga pakai kacamata hitam, malah kayak tukang ngelas. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita syukuri walaupun dengan keadaan sesederhana mungkin, tetapi ternyata Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mampu untuk hadir di tempat ini. Saya ulangi, segala sesuatu yang kita pasrahkan kepada Allah, maka rasanya menjadi mudah. Gak usah minta, pasti dikasih. Buktinya apa? Belum apa-apa degannya sudah datang. Cek. Bikin tukang nego wedang apa tukang sandat ya? Enggak panggung mikir mati ya. Mari Pak, kopi. Kalau kopi saya minum Pak, tapi kalau kopi susu saya nggak mau. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya saya akali, kopinya saya minum, susu ini tak cekeli kayak gitu. Ini orang tua kalau susu yang gemujeng banget. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu. Sebaliknya, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Sesulit apapun sebuah persoalan, tapi ketika kita pasrah sama Allah akan menjadi mudah. Semudah apapun sebuah persoalan,
Tetapi kita terlalu percaya dengan kemampuan kita sendiri, maka akan menjadi susah. Maka coba Anda lihat, ini kasihan ya, kalau saya duduk yang di belakang nggak kelihatan, kalau saya berdiri kok capek. Ibu-ibu Cilacap suka berdiri apa duduk? Itulah ibu-ibu, di mana-mana suka yang berdiri. Oke, saya berdiri. Nggak jadi. Oh, di sana banyak orang ternyata. Makanya kalau pengajian urunan, biar di depan kamu nggak urunan sih. Kayak ngono, wes tua jilbabe pink. Ora pantes temen. Wes tua kemayu jilbabe pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mampu dalam keadaan apapun. Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya. Contohnya siapa? Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin. Contohnya siapa? Qarun. Maka yang miskin jangan kecil hati, yang kaya jangan sombong. Kalau Allah sudah berkehendak miskin bisa jadi kaya. Saya ingat betul 10 tahun yang lalu saya nggak punya apa-apa. Saya masih ikut mertua. Waktu itu kelas saya mau 5. Apa kayak mau 5? Madep mantep melu moro tuwo. Akhirnya malah M10. Madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15. Madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Kata mertua saya M1, apa kayak matamu kayak. Tapi alhamdulillah hari ini saya punya 150 santri, semuanya gratis. Makanya kalau ada orang Cilacap pengen mondok nggak punya biaya, silakan dipondokkan di tempat saya, gratis. Dikasih makan Gus, jelas tetangga saya punya anjing saja saya kasih makan. Masa santri enggak? Santri itu Pak kalau makan subhanallah gunung Merapi pindah ke piring Pak. Betutuk. Kalau Allah memampukan enteng. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin. Contohnya siapa? Qarun. Maka yang kaya jangan sombong. Saya paling nggak suka kalau orang kemudian membanggakan kekayaannya. Kamu itu kaya bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu dititipi harta oleh Allah, betul? Kadang-kadang kita itu lucu. Kalau kita jadi orang sukses kaya ditanya, kenapa kamu kaya? Jelas, cah kerja. Tapi begitu miskin, kenapa kamu miskin? Takdir, matane. Kaya katanya cah kerja, kalau miskin takdir. Gak boleh. Kita kaya karena Allah berkenan menitipkan harta kepada kita. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah lebih senang bergaul dengan orang miskin daripada bergaul dengan orang kaya. Maka Rasulullah mengatakan, amaroni Rabbi anuksiro, amaroni Rabbi anuhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Tapi di mana-mana yang mendapat penghormatan itu biasanya orang miskin apa orang kaya? Kalau di kampung jenengan ada orang miskin ahli ibadah sama orang kaya tidak pernah ibadah, biasanya lebih terhormat mana? Orang kaya walaupun tidak pernah ibadah. Betul? Ada 2 undangan, yang satu punya acara orang miskin, yang satu punya acara orang kaya. Jamnya sama, tanggalnya sama, harinya sama. Mana yang Anda datangi, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Padahal mohon maaf, orang kaya sama orang miskin itu kalau diajak seduluran lebih menyenangkan orang kaya apa orang miskin? Miskin. Orang kaya itu di mana-mana sombong. Ditanya satu, dikasih pertanyaan, jawabannya cuma satu kecap. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana Bu? Ke depan. Rumahnya di mana? Nggak dibawa. Coba kalau orang miskin ditanya satu ayat, jawabannya satu juz. Bu, dari mana? Oh, Pak Lurah, saking peken Pak Lurah. Halah Pak Lurah, saniki nopo-nopo larang. Beras larang, lombok larang, endok larang, ayam larang.
wow kan ketemu Pak Kiai kula mboten jilbaban kan kula izin sing takon sapa cangkeme cerita dewek. Makanya kalau pengajian lebih menyenangkan sama orang miskin sama orang kaya. Orang miskin, orang kaya itu kalau pengajian gak khusyuk, dikit-dikit kepalanya digaruk. Kenapa? Gelang emasnya baru. Orang kaya itu kalau pakai jilbab dibuka, kenapa? Emasnya baru. Yang paling cilaka orang Cilacap punya emas tempatnya di gigi. Sepanjang pengajian merenges tok. Main nuntutnya katon. Kalau orang miskin tuh pengajian menyenangkan Pak, pasti tangannya dikekep kayak gini. Kenapa? Khawatir gelang karate katon. Oh ya teka ya. Biasanya jilbabnya hijau. Oh muslimat ya. Sing jilbabnya abang insya Allah luweh nemen. Bu, orang kaya sama orang miskin itu lebih berani mana? Lebih kendel orang kaya apa orang miskin? Miskin. Orang kaya jam 2 malam rumahnya diketok pintunya, dibuka apa enggak? Enggak, takut dikira ada maling. Orang miskin gak usah didodok, sudah dibuka sendiri. Kenapa gak ada kancingnya? Orang kaya itu jireh-jireh, penakut. Buktinya apa? Rumahnya dikasih tembok tinggi-tinggi, dikasih pagar tinggi-tinggi. Kalau orang miskin gak ada rumahnya yang dikasih pagar, betul? Yang untuk buat pagar apa? Gimana langka? Gembadok orang. Maka ingat, kaya jangan sombong. Untuk apa kekayaanmu kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, betul? Maka saya sering mengatakan, yen wis mati pondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu siapa? Pak Lurah. Digi Pak Lurah. Orang tekan. Keprimen Lurah kok minggat ya? Hah? Dinas luar matane, pengajian dinas luar. Iki Pak pejabatnya Pak Sinten iki wau. Pak Camat, camate, kumise. Mudah-mudahan Pak Camat panjang umur ya. Artinya orang sedunia mati Pak Camat hidup sendiri. Amin. Tadi bilang sangka prejengannya Pak Camat kiek fitness. Apa artinya fitness? Awake fit, artinya ngenes. Mudah-mudahan mati mana dia bikin beriman ya. Cek. Niki sone bayar apa gratisan? Oh, gratisan, pantesan bosok ya. Ini anak foto gantengnya kayak siapa ya? Ganteng temen. Masan yang deleng kayaknya kiai ini telembok kayaknya. Ya ini ngapa loh yang kiai ini lonte ya? Siapa sih tuku? Ya Pak Camat. Ya orang nesu Pak Camat, mana nesu. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat duhur. Ya jangan ya. Oh, kayaknya camatnya buka HP. HP ini cross gaya temen ya. Camat HP ini cross. Kita doakan pulang pengajian Pak Camat istrinya hamil lagi. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah mampu, maka yang miskin santai saja. Allah mempunyai kemampuan untuk membuat Anda kaya. Dan Anda yang kaya jangan sombong. Allah mampu memiskinkan Anda, betul? Makanya kalau pengajian orang kaya itu nggak usah diminta langsung kasih. Apalagi acaranya khotmil Quran berkaitan dengan Al-Quran. Nggak usah nunggu proposal. Kadang-kadang orang kaya itu belagu, saya mau nyumbang kalau panitianya sowan. Kaya lu. Orangnya ya teka ya. Ya melu guyu. Ya dur panggung. Biasa-biasa aja keles.
Kalau ada pengajian ingat sabda Rasulullah, mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmune, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwatun, enggak punya ilmu, enggak punya harta, punyanya apa? Tenaga. Falyatasaddaq bi quwatihi, sedekah dengan tenagane, rewang. Pilihane telu tok, sing duwe ilmu mulang, sing duwe banda nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor telu, ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten sing ngoten niku. Ki ngapa maning ya? Ngapa? Hah? Untuk apa? Pengajian kok suruh kipas-kipas, goblok temen ya. Nyumbang. Kayak bencong ya. Bencong lampu merah karo nyanyi, aku wes kadung sayang, lare wangi berjuang, lah kok malah ditinggal ngilang, cancuk tenan kayak gitu. Iya, ikon kipas-kipas dewek. Nyumbang ki amplop, nyumbang kipas ki. Oh, kekuatannya kipas. Ya dah. Semotir. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Contohnya siapa, Pak? Daud jadi raja. Bahkan Allah juga mampu menjadikan raja diraja jadi orang terhina. Contohnya siapa? Fir'aun. Allah mampu bahkan menjadikan orang tidak punya suami, tidak pernah menikah, tidak pernah pacaran, gak punya pasangan, bisa hamil. Contohnya siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu di sini, anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti anaknya meteng ngomong karo Pak Camat. Pak Camat tanah inyong kayak Maryam, lah keprimen ra dibojo meteng. Kalau kayak gini orang kayak Maryam tapi diuntal codot. Codotnya siapa? Ya Pak Camat. Ada yang cinta kalau Pak Camat. Ya siapa tahu pulang pengajian camatnya nikah lagi. Bujune nesu, ya aja nesu. Lah Gus Sultan nikah lagi enggak. Kan saya punya moto, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kayak gini macam kayak inyong lebu kamar langsung ngomong kalau bojone inyong, minak jinggo miring pinak jengking monggo, kayak gini. Kalau Pak Camat beda maning, masuk kamar langsung nembang, tol jaina orang nutul ora penak, nutul kroso penak sing didudul dangak-dangak kayak gini. Iki apa maning ya? Kiai disawer. Iki pengajian apa nonton dangdutan? Iki apa maning? Gue sakit tapi nanti Jepang balik ya. Lucu temen ya. Oh, tapi kini ada dua lagi. Aduh saya kira temen ya. Kalau Pak Kadus dihina hitam, Pak Kadus bilang putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih tapi menakutkan, kain kiswah hitam tapi menyenangkan.
Tapi kalau kardus kayak gini ada yang arane Irma. Apa kayak Irma? Irenge, masya Allah. Maka satu ayat yang sering kita baca ketika membaca surat Yasin apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang sering lupa dengan kun fayakunnya Allah, lebih percaya dengan kemampuannya dibandingkan dengan keakbaran Allah. Maka banyak orang gagal. Kenapa? Karena lupa dengan campur tangan Allah. Maka dikatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa orang itu kesusahan? Kenapa hidupnya sulit? Kenapa kerja tidak pernah hasil? Bisnis bangkrut, ngelamar ditolak. Kenapa? Karena dia melupakan Allah. Yang jomblo-jomblo kia, kalau kamu jomblo ingat keakbaran Allah. Ingat, Allah itu menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Betul? Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Jomblo-jomblo kia mesake temen becek ke titik Allah ketara wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Ambiar akhirnya nyanyi Kartonyono medhot janji. Yen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Yang jomblo santai saja, sejomblo-jomblonya kalian saya doakan mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Pakai kun fayakunnya Allah. Lah mau saya lamar diambil orang lain Gus, gampang kamu doakan. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Selesai. Masa galau kayak Pak Kadus? Aku nganan, kamu ngiri, mati maning. Mosok ya. Cek. Karena soundnya sering mati, maka pengajian dianggap selesai. Cek. Cek. Acara selanjutnya ganti mic. Setelah ganti mic tetap bosok juga. Ayo kita baca ayat ini bareng-bareng. Pulang dari sini semuanya mendapatkan kun fayakunnya Allah. Amin. Innama